cuci tangan. Kemudian selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya Sari. Saya perawat yang dinas pada pagi hari ini. Ibu, saya ini akan melakukan pengkajian pada Ibu. Jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya akan melakukan pemeriksaan di badan Ibu untuk nanti mengetahui. Kemarin kan Ibu barusan tadi pagi ya Bu ya. Ibu kan barusan melahirkan. Nah, nanti kita akan periksa bagaimana dengan kondisi payudara Ibu, salah satunya, dan kemudian perut. Oke, nanti akan saya periksa dari atas sampai dengan bawah. Ibu, saya lakukan identifikasi pasien dulu sebelum melakukan tindakan. Boleh disebutkan identifikasi pasien itu 2 ya, Dek? Nama lengkap dan tanggal lahir. Ibu boleh disebutkan nama lengkap Ibu? Nama saya Juniati Sus. Tanggal lahirnya Ibu? 16 Agustus 2002. Saya cek di gelang identitas ya Bu. Pasien akan selalu memiliki gelang identitas di sini. Jadi kita cek apakah kita identifikasi pasien tadi sudah benar atau belum, gitu ya. Oke, Bu. Yang dirasakan kenapa? Yang Ibu rasakan apa Bu pada saat ini? Sekarang tuh saya ngerasa di perut saya tuh nyeri Bu. Itu saat kencang-kencang tuh nyerinya bertambah. Terus saat menyusui bayi itu juga nyeri Bu di payudara saya. Oh ya, masih merasakan kurang nyaman ya Bu ya. Oke. Kalau untuk makan tadi pagi Ibu bisa makannya habis atau tidak Bu? Alhamdulillah habis Bu. Ya bagus Ibu. Ibu kalau makan itu lebih banyak ya Bu, pada Ibu nifas itu perlu makan lebih banyak, bisa 2 kali daripada dibandingkan ketika Ibu itu tidak menyusui. Kenapa? Karena Ibu perlu membuat ASI gitu ya Bu, bahan untuk membuat ASI itu kita dapatkan dari apa yang kita makan. Kemudian minum juga harus cukup ya. Ibu tadi sudah istirahat atau belum? Kalau semalam tuh istirahatnya kurang Bu. Soalnya kebangun bayinya nangis gitu. Oh ya, berarti nanti kalau misalnya ini kan ada beberapa tindakan perawatan nanti yang akan kita lakukan. Nah, pada saat nanti selesai tindakan perawatan, kemudian Ibu tidak menyusui, Ibu usahakan untuk tidur. Jadi pada saat bayi Ibu tidur, Ibu juga usahakan untuk istirahat. Gitu ya Bu ya. Tapi yang jelas adalah makan minum itu diperbanyak, aduk kuat ya Bu, kalau istilah kita itu aduk kuat. Jadi diet yang diberikan oleh rumah sakit usahakan itu dihabiskan gitu ya. Minum itu minimal ya Bu, minimal itu 2 liter dalam 1 hari, itu minimal. Lebih boleh. Minumnya apa saja, yang penting Ibu tidak mual, tidak muntah. Artinya misalnya air putih, boleh, susu itu lebih baik ya. Kalau misalnya Ibu memang tidak alergi terhadap susu, karena ada beberapa orang yang alergi terhadap susu ya. Nah Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Ini pemeriksaan artinya saya akan melihat dari atas, dari kepala sampai dengan kaki Ibu ini nanti data untuk kami bisa evaluasi apakah kondisi Ibu baik atau misalnya membutuhkan perawatan lebih lanjut. Ini Bu nih. Oke, pemeriksaan fisik head to toe ya Dek. Head to toe itu berarti dari kepala sampai dengan kaki. Mohon maaf ya Ibu, saya sentuh kepala Ibu. Yang di kepala yang kita lihat apa Dek? Kepala mulai dari pemeriksaan fisik itu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tapi yang sesuai ya. Berarti kalau kepala kita lihat apa? Rambut. Oke. Ibu tadi sudah sempat keramas atau belum? Ya, kalau misalnya belum berarti nanti usahakan keramas. Kenapa? Karena semalam misalnya pas melahirkan itu kan banyak keringat ya. Kemudian yang penting ini saya berikan ada yang penting-penting untuk yang maternitas ya. Apa yang kita lihat? Bu, mohon maaf, saya lihat ini ya Bu, bagian bawah dari mata. Yang kita lihat apa? Konjungtiva. Ini nggak bisa kelihatan ya. Jadi caranya gini. Maaf ya Bu, saya buka nih. Nah, konjungtiva anemis atau tidak? Gitu ya. Di kiri maupun di kanan, anemis atau tidak, skleranya ikterik atau tidak. Oke, yang jelas adalah konjungtiva. Kemudian dilihat di bagian ini mulut ya, apakah ada tanda dehidrasi atau tidak, kering atau tidak. Oke, kemudian kalau inspeksi itu ini inspeksi pucat atau tidak.
kelihatan tanda mengantuk itu biasanya di sini nih, tahu ya, lingkaran hitam di bawah mata itu namanya ibu mengantuk. Ya, mengantuk itu maksudnya bukan mengantuk ya, kurang pada pemenuhan kebutuhan tidur, bisa tidur. Kemudian kita raba, kok saya raba ya sebelah sini, pembesaran kelenjar tiroid ada atau tidak. Oke, itu. Jadi yang penting pada maternitas satu cek apa? Konjungtiva, anemis atau tidak. Oke. Kemudian daerah ini mulut itu ada tanda dehidrasi atau tidak. Oke. Itu artinya kecukupan cairannya bagaimana. Kemudian di sini adalah pembesaran kelenjar tiroid ada atau tidak. Kalau sudah, baru kita turun ke bawah. Bu, saya akan memeriksa payudara ibu. Payudara ini karena kaitannya dengan laktasi ya, adik-adik semuanya, gitu. Payudara. Bu, saya buka, mohon maaf ya Bu, saya buka payudaranya. Kita buka bagian yang akan kita periksa, kita tutup bagian yang tidak kita periksa. Ibu, saya akan buka ibu payudaranya, gitu. Mohon maaf. Ini dibuka. Nah, inspeksi ya, payudara kanan dan kiri inspeksi. Inspeksi itu apa? Kita lihat simetris atau tidak. Gitu ya. Satu, simetris atau tidak. Yang kedua, kebersihan payudara. Terutama adalah daerah puting sampai dengan areola. Ini tidak begitu kelihatan ya. Jadi ada areola tuh sini. Karena kan ada lingkaran yang hitam gitu ya. Nah, kalau pada ibu postpartum areolanya itu akan terlihat ada hiperpigmentasi atau lebih gelap. Ya. Ini masih inspeksi. Kemudian kita lihat apa? Putingnya menonjol atau mendatar. Yang benar adalah putingnya menonjol seperti ini. Kenapa? Karena ini diperlukan untuk nanti proses laktasi. Kalau putingnya itu nanti mendatar, berarti nanti perlu kita lakukan teknik Hoffman namanya supaya membantu puting ibu itu bisa menonjol. Ya. Kemudian itu pada inspeksi. Kalau sudah inspeksi, tadi apa saja? Simetris, kebersihannya, ya. Kemudian putingnya menonjol atau mendatar, yang benar ada menonjol. Kemudian biasanya terjadi hiperpigmentasi di daerah puting sampai dengan areola. Saya akan tunjukkan sebentar biar Anda tahu. Nah ini ada hiperpigmentasi. Ini areola, tahu nggak? Jadi ini kan putingnya masuk. Nah ini bagian areola mami itu sampai sini. Ini ada hiperpigmentasi. Kalau pada hiperpigmentasi tahu ya. Jadi lebih gelap gitu loh dek. Nah ini ya menggelap gitu ya. Gelap. Tahu nggak? Ini puting yang masuk, puting sampai dengan sebagian areola. Nah ini sampai areola itu sampai batas ini. Ini namanya areola mame. Ini lebih kelihatan. Ini ada puting yang mendatar. Yang benar putingnya apa? Menonjol. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita palpasi di daerah areola, bukan dipalpasi di puting. Paham ya? Palpasi di daerah areola untuk kita melihat apakah ASI sudah keluar atau belum. Nah, awalnya sebelum kita palpasi daerah areola, maka kita palpasi daerah sini, sekitar payudara. Ini kalau sudah terbentuk ASI, itu akan terasa daerah, ini kan ada kelenjar-kelenjar payudara tuh di dalam. Nah, itu kayak genjel-genjel gitu loh, terasa. Jadi bukan kosong. Ya. Oke, ini kita palpasi satu-satu ya. Dari yang jauh dari kita. Jauh dari kita itu berarti dari sebelah kiri pasien. Karena saya berada di sebelah kanan kan. Jadi, Bu, saya cek ya, Bu. Oh, ini sudah ada, Bu. Produksi air susu ibunya, air susu ibu atau ASI ya, Bu ya. Kemudian ini saya cek Ibu. Maaf saya pencet ya. Ini kita pencet daerah areola ya, Dek, bukan puting. Areola. Ke arah atas, ke arah puting dipencet. Nah. Ini kalau ASI sudah keluar, dia akan kelihatan ada tetesan ASI. Meskipun itu belum banyak, ya. Ada yang kemudian memancar, ada yang hanya menetes aja. Tapi itu artinya sudah ASI-nya sudah keluar. Nah ini bagus Ibu, ASI-nya sudah ada, ya, sudah keluar, sudah berproduksi. Kalau sudah selesai di sini ditutup ya. Terus saya cek yang satunya, ya Bu. Mohon maaf. Ini kita cek. Nah, ini. Bu, ini juga sudah berproduksi ASI-nya. Saya lihat ya Bu, ini di palpasi ini ya. ASI-nya sudah keluar nih Bu. Nah, nanti tinggal disusukan kepada bayinya dan sering-sering ya Bu. Semakin sering disusukan kepada bayi, nanti ASI-nya akan semakin banyak lancar. Ya. Bu, saya akan memeriksa daerah perut. Daerah perut salah satunya selain inspeksi nanti akan kita palpasi untuk mengetahui apa? Involusi uterus. Ya.
Oke, ini nanti kita buka. Jadi ini sudah selesai, kita tutup. Kemudian dibuka. Terus saya buka untuk daerah perut ya. Kita observasi. Apa yang diobservasi? Satu, inspeksi. Inspeksi apa? Warna. Inspeksi kan? Biasanya daerah perut. Karena ini kan postpartum, berarti setelah dia masih ada beberapa sisa-sisa tanda kehamilan, tanda pada saat hamil, gitu ya. Apa biasanya? Striegrafi jarum. Jadi di sini tuh ono kalau strie, tahu ya strie? Strie atau stretch mark. Nah, di sini tuh ya belum hilang stretch marknya. Kemudian tonus ototnya biasanya masih belum bagus, belum kenceng di daerah perut, ya. Kemudian biasanya akan ada hiperpigmentasi, ya. Warnanya itu lebih menghitam. Nah, kalau pada ibu postpartum yang apa tadi? Seksiun cesarean, berarti di sini mesti ada balutan luka operasi di sini nih. Segini. Balutan luka operasi itu. Ini contohnya ya. Biasanya balutan luka operasi itu segini. Nah, gini. Di sini nih posisinya. Kenapa? Karena operasi seksiun itu di daerah sini, simpisis sini. Nih. Karena di sini kan ada seperti bayangan garis imajiner kan. Nah, ini di sini. Nah, sehingga luka operasinya mesti akan terlihatnya hanya putih aja. Kenapa? Karena dia dibalut dengan pavik gitu ya, dengan plaster. Bisa, ini kan horizontal. Ada beberapa yang kemudian vertikal ada. Yang vertikal gini ada, oke. Ya, jadi berarti apa yang kita inspeksi? Balutan luka operasi. Balutan luka operasi apa yang kita inspeksi? Balutan luka operasi di mana? Kalau ini berarti di bawah rahim, di abdomen bagian bawah, horizontal. Kalau seperti ini berarti vertikal, ya. Abdomen bagian tengah vertikal, ya. Ini yang horizontal. Kemudian panjangnya kurang lebih berapa? Rata-rata panjangnya sekitar 10 sampai dengan 15 cm. Kondisi tahu kondisi? Kondisi balutan harusnya apa? Kering, tidak ada cairan yang merembes, tidak ada darah yang kelihatan. Paham ya? Itu yang normal. Okay. Berarti yang kita hanya bisa menginspeksi saja. Inspeksi apa? Kondisi dari balutan luka operasi. Hari ke-0, hari pertama, hari kedua ini belum kita buka. Kita buka pada hari ke-3. Baru nanti ketika hari ketiga baru kita bisa lihat bagaimana kondisi jahitannya. Kalau masih hari ke-0, hari pertama, hari kedua yang kita lihat hanya balutan saja. Balutannya kering apa tidak, apakah ada rembesan, adakah cairan yang merembes ya, adakah darah yang merembes. Kalau sampai ada rembesan baru kita buka. Itu indikasi kita untuk melakukan perawatan luka operasi sebelum hari ketiga. Nah, kalau tidak ada indikasi ini dibiarkan sampai dengan hari ketiga. Oke? Ini kalau pada pasien yang post SC. Setelah itu kalau pada pasien yang spontan pervaginam, ini tentunya tidak ada, gitu nggih. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek involusi uterus. Abdomen pada ibu postpartum itu belum rata. Oh iya, belum rata ya. Jadi ini saya dulu kayak gini. Karena ini nanti setelah pemeriksaan involusi uterus, nanti kita lanjutkan pemeriksaan di bawah kan. Ya. Jadi nah, caranya deh, tadi kan sudah ya, inspeksi, tampon kan, kemudian kita palpasi. Nah, caranya adalah, gitu ya, sama seperti ketika Anda lihat satu. Jadi ini diketengahkan. Bu, saya akan memeriksa daerah perut ibu, ya. Saya ketengahkan dulu. Ini diketengahkan deh. Ini diketengahkan. Kenapa diketengahkan? Karena kalau pada ibu postpartum ya, karena ligamen, tahu ligamen ini di dalam itu kan ada jaringan pengikat dari uterus. Nah, karena ini kan barusan melahirkan, jaringan ikatnya itu masih longgar, jadi belum belum kencang gitu ya. Jadi kadang-kadang uterus itu kalau misalnya juga pakai untuk bergerak tidur miring kiri ataupun miring kanan, ya uterusnya itu akan bergeser, bukan bergeser pindah tempat, enggak ya, cuma karena dia itu tidak dalam posisi di tengah gitu loh ya, karena jaringan ikatnya. Jadi kalau ibaratnya ini jaringan ikat dua, ini uterus, ini jaringan ikatnya,
ini masih belum kencang ya. Nah ini kita ketengahkan, ibu saya ketengahkan. Nah ini diketengahkan, akan terasa kok, daerah uterus itu akan terasa. Oke, kalau sudah diketengahkan sudah tahu. Nah posisi uterus, di posisi uterus postpartum ya, ini caranya. Nah ini pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri kita ini. Nah ini pakai tangan ini loh penandanya, ini kan. Ini adalah kita memeriksa apa? Tinggi fundus uteri. Fundus uteri itu di dalam, Dek. Gini kan fundus uteri itu. Gini kan bentuknya. Nah, gini kan. Nah, ini di dalam. Rasanya adalah akan terasa bagian yang paling atas. Jadi bisa gini boleh, gini boleh, gini boleh. Kalau bisa di gini. Nah, gini. Ya. Ibu postpartum, spontan, per vaginam ataupun dengan seks sesarian. Ini ya. Pada hari ke-0 berarti posisi tinggi fundus uteri ada di mana? Nih. Di pusat itu ini loh. Ini pusat ini, udel ini pusat. Berarti adanya di sini nih. Nanti tinggi fundus uteri adanya di sini. Boleh gini, boleh gini. Oke? Ini kalau pada hari ke-0. Satu hari, pada hari pertama setelah 24 jam berarti turun satu jari di bawah pusat. Nah, kurang lebih segini. Fundus uteri nanti akan ada di sini. Ini satu jari bawah pusat. Kemudian ini sekitar di sini nih. Ini kan pusatnya, sini di sini. 2 hari, hari kedua ini 2 jari di bawah pusat. Nanti di sini. Nanti sini sampai dengan nanti 1 minggu kontrol itu dia sudah berada di pertengahan antara, ini ada pertengahan, ini simpisisnya itu sini loh, simpisis itu ini loh, ini simpisisnya. Ini simpisis. Ini kan enggak ada bayangan garis imajiner kan? Ini ada simpisis. Nah, kalau 1 minggu dia berada di sini, pertengahan simpisis pusat. Nanti kalau kita raba, setelah kita ketengahkan, kita raba, ini 1 minggu ya, maka dia ada di sini. Karena ini masih hari ke-0, maka dia berada di mana? Pusat. Nah, sini, pusat. Kemudian, ini pertama, untuk mengetahui tinggi fundus uteri. 1. Ya. Mengetahui pemeriksaan involusi uterus itu yang pertama kita lihat tinggi fundus uteri. Jadi, awal saya ulangi ya. Diketengahkan uterusnya, sampun kan, berarti kita menghadap ke arah ibu ya. Tengahkan uterusnya, sampun. Kalau sudah, kemudian ini, nah pusat susu, nah gini, ini ada di pusat. Kalau sudah, sampun kan, ini berarti tinggi fundus uteri. Yang kedua, kontraksi uterus. Kontraksi uterus kita raba dengan tangan kanan. Nah ini kita raba kontraksi uterus ini. Nah di sini, ini kontraksi uterus. Kontraksi uterus kalau teraba kuat, maka uterusnya ini akan teraba kenyal, kencang, kuat gitu. Seperti kita, maaf ya, kalau di dalam, kalau misalnya tangan mengepal kan, kemudian kita palpasi dari luar, nah itu seperti tangan yang mengepal ini, mengepal kencang. Ini berarti kontraksi uterusnya teraba, kontraksi uterusnya kuat. Ini yang bagus. Kenapa? Karena uterus itu berkontraksi dengan baik. Ya. Nah ini kita raba. Gini kan, ya kita raba gini, kemudian diginikan, nah itu uterus teraba kuat. Oke, kontraksi uterusnya kuat. Nah kalau sudah selesai, ini tutup, selesai kan ini pemeriksaannya. Kemudian head to toe kan, ke bawah kita, Bu. Saya akan memeriksa daerah alat kemaluan atau kewanitaan itu untuk mengetahui apa yang kita lihat, inspeksi kebersihan. Lokia, ya pengaruh lokia. Kemudian adakah jahitan di daerah perineum, terutama ini pada ibu postpartum dengan spontan per vaginam. Kalau yang ibu SC tidak ada jahitan perineum, paham ya? Jahitannya ada di daerah ini perut. Jadi ini yang dibuka bawah. Ibu berarti sudah tidak menggunakan apa? Celananya ini ya, dilepas ya. Celananya dilepas, kemudian ibu bisa dalam posisi ini. Dosa rekumben nggih, yang jelas Anda tahu kalau ini dosa rekumben, pantommu nggak bisa. Nah, kita lihat kita inspeksi apa? Kebersihan. Kemudian lohea ya. Boleh sih sebenarnya kita buka gini boleh, nggak harus dikeluarkan boleh. Kemudian kita lihat apakah ada jahitan luka di daerah perineum. Sekalian kita lihat apa ini? Daerah anusnya itu. Kalau anus seperti ini bisa kelihatan atau dengan posisi SIM. Tahu SIM ya? Untuk mengetahui apakah ada hemoroid atau tidak. Tahu posisi SIM?
sim itu miring. Miring tapi kaki yang Kakinya bawah diangkat. itu lurus, kaki yang atas itu Ditekuk. ditekuk, bukan diangkat. Oke. Kalau sudah, jadi ini kita tadi pemeriksaan apa? Daerah kewanitaan dan Anus. anus. Nah, kalau sudah, gitu kan. Kemudian ekstremitas. Ekstremitas yang kita lihat apa? Bawah dan ekstremitas atas. Atas. Ekstremitas bawah kita cek masih ada udem atau tidak. Udem itu terjadi sejak dari trimester ke-3. Entah? Jadi udem ki kalau apa kayak bengkak kalau itu masih ada atau tidak. Caranya kita raba ya. Udem itu terjadinya di sini loh, udem. Di sini enggak udem, di sini. Jadi nanti kita papasi ya. Piting udem, kalau terjadi udem mesti ada piting udem. Rata-rata piting udemnya piting udem satu, tidak sampai piting udem yang dalam. Tahu ya cara palpasi piting udem ya? Ini loh. Dipencet gini loh. Kok nek ana piting udem ki ana cekungan. Kemudian kita periksa, ada varises tidak? Biasanya 2. Minimal 1 kom. Ya. Yang ideal 2 kom, tapi minimal 1 kom. Saya ambil 1 kom aja ya. Karena kadang-kadang di rumah sakit itu ada minimal. Kemudian sarung tangan bersih ya. Kemudian sarung tangan steril 1. Terus ini larutan cairan NaCl 0,9% ya. Kemudian nanti sebenarnya kita sudah tidak menggunakan Korentang. tapi karena kita kan masih menggunakan tromol, jadi kalau kita tidak menggunakan korentang itu biasanya dalam set itu ya, dalam pack, sehingga ketika kita masukkan ke sini itu sudah tinggal mengeluarkan dari packnya aja sampah medis. Biasanya orang begini ya, tapi tidak sampahnya. Nah, kita siapkan dulu. Kalau di rumah sakit itu dek, ini kan kita memang masih belum ini ya, belum up to date ya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan korentang. 1. Yang kedua, ini juga sudah tidak lagi menggunakan tromol, ya. Sehingga yang namanya kapas itu nanti sudah dalam bentuk pack. Pack itu maksudnya kayak gini, tapi di dalamnya isinya kapas. Oh, dibungkus gitu ya, Bu? Dibungkus steril, ya. bungkus dalam steril, tapi bungkusnya mungkin tidak seperti ini ya. Yang penting, Bu. Yang penting itu. Iya. Nah, itu tinggal kita Masukkan. siapkan. Kemudian nanti kalau kita gunakan tinggal dibuka, kemudian letakkan di situ. Kita pernah muka-muka sudah pernah ya. Kalau di rumah sakit ada, kalau tempat kita kok belum ada. Ada, Bu. Saya sudah pesan ke Bunurun tapi belum ada. Jadi yang kita perlukan adalah minimal berapa? 5. Ini 5, minimal ya. 5. Ini hampir sama dengan sulfahiji. Oh ya. Saya sudah menghilangkan untuk yang kanan kiri ya. Jadi ini masukkan saja atau letakkan di sini boleh, dimasukkan boleh. 1, 2, 3. Ini minimal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita apa? Lebihkan 1 atau 2. Karena biasanya di daerah bawah itu daerah mana? Anus, gitu ya. Itu agak kotor kan. Kemudian ini hanya cukup 1. Ini sebenarnya hanya cukup 1. Ya, letakkan aja. Kemudian kita isi dengan ini NaCl. Ini kita isi dengan NaCl. Sampai basah ya deh. Karena ini nanti perlu lembab kan. Ini nanti juga kita gunakan untuk ini saya itu di sini. Boleh di sini atau di sini. Nanti kita masukkan. Oke. Kalau saya sarankan di sini ya. Jangan di situ deh. Sini aja. Oke, sampun basah kan? Kalau Anda menggunakan apa gitu nih? Pak instrumen ini ya deh bukanya. Terbalik. Ini ya. Bukan ditutupkan gini, tapi gini. Paham ya? Kalau sudah ini di kemudian bengkok letakkan bawah ya. Kemudian nih, ini tentunya bukan kita bawa, tapi ini ada di mana? Gambar
tempat pasien. Nah, sehingga ini nanti yang namanya celana dalam dan juga pembalut ini nanti kita minta kepada pasien, gitu ya. Ini letakkan di tempat pasien. Kenapa? Karena itu barangnya pasien. Berarti yang kita siapkan ini semua ya, Dek. Tahu ya? Ini Pak instrumen, isi kom, kemudian kapas, kemudian kasa steril, pinset, kapas kita kasih NaCl 0,9%. Kemudian ini, terus ini boleh dibawa, boleh. Ya. Beberapa sudah tidak lagi menggunakan betadine, tetapi menggunakan NaCl 0,9%. Oke, kalau sudah, kita cuci tangan dulu. Bahwa cuci tangan, nanti ke tempat pasien juga cuci tangan, maka kita selalu gunakan apa? Bawa apa? Hand sanitizer. Ya. Kalau sudah, ini kita bawa ke tempat pasien. Nah, diletakkan di tempat pasien, diletakkan tanda untuk bergerak. Kalau Bu Sari biasanya saya letakkan di sini, karena pergerakannya itu lebih mudah, lebih cepat. Kalau ternyata kan ada beberapa ruangan yang sempit toh, sini pasien, sini tidak ada pasien kan, sehingga kadang-kadang maka kita letakkannya di mana? Di sini. Ya, yang penting apa? Mudah untuk pergerakan Anda. Oke? Silakan ke tempat pasien. Selamat pagi Ibu. Nama saya Sari. Saya perawat yang klinis pada pagi hari ini. Ibu boleh saya lakukan identifikasi pasien dulu ya? Tolong disebutkan nama lengkap Ibu. Nama saya Juniati, Bu. Ya, tanggal lahirnya berapa Ibu? Saya lahir tanggal 16 Agustus 2002. Nah, saya lakukan identifikasi pasien ya Bu. Lalu sudah. Bu, saya hari ini, pagi ini mau melakukan perawatan di luka jahitan yang tempat lahir Ibu kemarin. Jadi tempat jahitan di jalan lahir ya Bu ya. Kalau kita sebutnya adalah perineum. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga kebersihan. Yang kedua Ibu, ini nanti akan membantu untuk perbaikan di jahitan tersebut. Yang ketiga untuk mencegah infeksi. Paling nanti waktunya sekitar 10-15 menit ya Bu. Nanti pada saat dilakukan perawatan luka akan rasa sedikit tidak nyaman. Kadang-kadang ada yang merasa perih. Tolong nanti Ibu tarik nafas panjang. Oke, nanti akan mengurangi atau menurunkan rasa nyeri yang dirasakan. Jadi ini kan tempat pasien ini kita siapkan dulu celana dalam dan juga pembalutnya, gitu ya. Nah ini kita siapkan terlebih dahulu. Sambil kita sampaikan pada pasien ini kita letakkan sini nggak apa-apa. Ibu, kita berikan kesempatan kepada pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu ya, Dek. Buang air kecil sekalian nanti kalau di kamar mandi diminta untuk cebok. Ya. Ibu mau buang air kecil dulu. Ibu terasa pengen buang air kecil, gitu ya. Kalau ternyata pasiennya menjawab, sudah kok Mbak, saya sudah dari kamar mandi, tadi sudah habis, sekarang belum terasa lagi, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Tapi kalau dia mau buang ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil, beri kesempatan, gitu ya. Jadi kita tunggu pasiennya ke kamar mandi, balik dari sekalian diminta untuk, Bu nanti kalau di kamar mandi sekalian dibersihkan ya Bu, jangan cebok ya Bu, gitu kan. Supaya apa Dek? Lokeanya itu berkurang kan, itu maksudnya sudah bersih yang daerah situ. Nah kalau nanti ibunya sudah balik dari kamar mandi, ibu diminta untuk duduk di sini, tiduran di sini, sekalian celana dalamnya sudah dibuka. Ya. Nah ini kita siapkan. Ini kalau Anda mau menyiapkan pembalut ini jadi pada pembalut wanita postpartum itu lebih besar, lebih apa ini? Lebih lebar, kadang-kadang lebih besar ini ya, sampai segini. Ya, jadi lebih panjang, lebih lebar. Nah, di pembalut itu ada dua. Ada yang ini nanti diletakkan atau diletakkan di bagian dalam gitu ya. Bagian dalam itu berarti melekat pada darah kewanitaan. Nah, ini nanti kan ada pembalut itu yang tidak tembus air. Ini tidak tembus air. Kalau ini tembus, paham ya? Nah, biasanya ada perekatnya. Nah, yang ini, perekat ini yang kita rekatkan di sini, di celana dalam. Jadi di celana dalamnya di mana Bu? Di sini. Kita ajarkan kalau yang perempuannya sudah pada bisa. Di sini Dek, paham ya?
Jadi ini caranya, ini dibuka, itu ya. Kemudian ini dilekatkan. Kan kalau bukanya ada dua, ya ini kita buka semuanya dulu. Ini tadi yang ada lekatnya, kita letakkan di sini, agak ke atas ya, Dek. Jadi ini agak ke atas gini, sampai ini nanti bisa sampai ke bawah. Nah, di sini kulit. Saya siapkan alatnya ya, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah. Kita persiapkan alatnya, sudah kan? Kemudian cuci tangan terlebih dahulu, Adik-adik. Kalau ada air mengalir lebih baik pakai air mengalir. Kalau tidak ada, minimal pakai lengkap ya. Kemudian Ibu tadi sudah ke kamar mandi ya, Bu? Sudah dibersihkan ya, Bu ya? Sudah cebok toh? Saya pasang pelak pengalas ya. Kaki ibu ditekuk, kita posisikan kakinya ditekuk, terus reguler gitu ya. Oke ya, saya buka ya bajunya. Angkat bokongnya ya, Bu. Ini ibu diminta untuk angkat bokong ya, dia. Kemudian ini ditutup bagian sini Perut. yang tidak. Kemudian kita terus saya lepas ya. Ditutup dulu. Nah kan gini kan, nanti kan kakinya kan ke atas gini kan. Nah ini ditutupnya gini. Kita inspeksi dulu. Nah, coba ya deh. Inspeksi ya, daerah luka perineumnya di sebelah mana. Luka perineum itu, jahitan itu bisa ke kanan, ini kan ke kiri sini ya, lateral atau ke arah anus, atau lateral kiri anus, atau lateral kanan bisa ya. Kemudian logianya ya, kebersihannya itu kan inspeksi dong, kebersihannya, logianya bagaimana, kemudian posisi jahitan di mana ya. Kalau sudah, ini kita dekatkan dulu alatnya. Mendekatkan alat, bengkok didekatkan sini di antara kaki ya, dekatkan. Kemudian apa lagi? Ini Pak instrumen boleh di sini, boleh Anda letakkan di sini, boleh Anda bawa ke sini. Yang nyaman untukmu gimana? Instrumen. Kalau di sini boleh, Bu, boleh di bawah sini boleh. Bu, kalau di sini kok tidak nyaman, boleh di sini boleh. Yang penting Anda nyaman ya, Dik ya. Ini nyaman itu maksudnya dekat untuk Anda melakukan tindakan. Jadi kalau sudah, kita gunakan sarung tangan steril. Nah, masih ingat cara menggunakan sarung tangan steril? Left, right. Ya. Tak. Ulang supaya Anda ingat ya. Saya gini ya. Yang saya ini kan kanan, ini kiri. Ya kan? Saya mau menggunakannya sebelah kanan. Berarti saya belum menggunakan sarung tangan. Ini untuk mengingat ya. Berarti saya memegang bagian dalam. Dalam ya. Ambil. Posisi ketika kita menggunakan sarung tangan ini di atas, ya. Kemudian ini masuk. Kemudian ke arah atas, bukan ke arah bawah ini. Ke arah atas. Yang boleh kita pegang bagian dalam. Kenapa? Karena tangan saya belum menggunakan sarung tangan. Ini letakkan jempol dengan jempol, jari-jari masuk. Oke. Kalau saya sudah menggunakan, saya memegang bagian luar. Nih. Ini ya, ingat, ini kan bersih, bukan steril kan, sehingga saya tidak boleh memegang yang steril. Ini masukkan. Selalu arahnya ke atas. Ini jangan ke bawah ini ya, tapi angkat, karena di atas pinggang, batas atas pinggang. Kemudian ini arahnya ke atas, bukan ke bawah. Ini harus Anda biasakan deh.
Pastikan semua masuk, baru Anda tarik. Nah, sekatkan. Kalau sudah, ini kita ambil semua. Berapa tadi? 5. Karena kalau langsung Anda ambil, nanti berempok. Oh, iya. Dua, ya. Ini steril, jadi boleh langsung. Ini kalau Ibu Sari gini ambilnya. Ini. Saya sudah ini sekali seperti ini kan sudah pisah dia. Ambil diperes. Karena masih steril kan saya, masih steril kan. Nah ini peres di dalam boleh. Kalau masih steril, ambil semua supaya tidak mengotori pada saat dari situ kan kita masukkan sini kan kotor. Oke, jadi posisinya gini, masuk semua. Ini, sampun. Nah kalau sudah, Ibu, saya bersihkan dulu. Ini untuk membersihkan. Cara membersihkannya yang di lab, yang di SOP kita mungkin masih ada ini ya zigzag ya. Kanan. Di LO itu masih ada zigzag dan kanan kiri. Di rumah sakit itu sudah tidak digunakan, sudah tidak lagi ada zigzag dan kanan kiri, sehingga saya skip untuk itu. Artinya berarti yang kita bersihkan hanya seperti ketika kita membersihkan berupa hygiene. Kalau Anda mau, saya nggak yakin kalau ini nggak tahu berumpel itu bisa turun. Iya. Sebelum Anda ke situ, Anda pisah-pisahkan dulu, boleh. Ya, karena kadang-kadang ketika kita serut gitu kan ini jadi kumpul gitu ya. Nah ini kita pisahkan dulu. Kenapa? Karena saya masih steril dan saya belum menyentuh apa-apa. Kalau sudah, posisinya kan gini. Nah, ini kita pegang. Kalau sudah pegang berarti ini on. Paham ya? Bu, saya bersihkan ya Bu. Nih dari yang jauh dari perawat, berarti dari sana. Tabia mayora. Atas, Bu, saya bersihkan Ibu. Atas ke bawah, dipapakkan, dibuka gini ya, dari atas ke bawah. Yang ini untuk megangi, yang dua ini untuk megangi, yang ini untuk bekerja. Jadi di atas sampai bawah, 1 kali usap. Sudah, jadi kan lembab ya. Buang, ambil ini kan, buka dari atas ke bawah sampai bawah, buang. Kalau ke bengkok Anda jangan terlalu dekat bengkok ya, jadi posisinya gitu, jangan gini, ini buang. Kemudian ini dibuka. Kalau pada pantemu kan sudah terbuka, kalau pada pasien ini nggak bisa kalau nggak kita buka, jadi ini dipaparkan, dibuka untuk bisa melihat labia minora. Ini dibuka, posisi ini untuk membuka. Buka, bersihkan labia minora atas sampai bawah. Bu, kalau nyeri tarik nafas panjang ya Bu, ya, buang. Kemudian minora yang sebelah kanan atas sampai bawah. Oke, buang. Kemudian ini dibuka, dipaparkan labia minoranya untuk membersihkan daerah tengah. Ini atas sampai bawah, bahkan sampai dengan daerah, biasanya kan di sini ada daerah jahitan dalam. Ini sampai jahitan dalam. Oke. Tadi kan Ibu membawa ini ya, untuk syaraf ya. Nah ini bisa dibersihkan daerah sini. Ini bersihkan. Kenapa? Karena biasanya banyak kotoran. Nah ini daerah sini nih, biasanya yang kotor. Oke, sudah kan? Sekarang perawatan untuk luka. Ini caranya, ini tadi masukkan. Kemudian ini ya, lembabkan. Kemudian ini boleh ke sana atau ini ya, karena kan ada ini pakai tangan. Ini dipaparkan karena ini kan tidak steril ya. Jadi dibuka. Yang diletakkan, dikompreskan bagian yang apa itu? Tidak ada. Yang rata ya, yang tidak ada ini tepiannya. Ibu, ini untuk membuka ya, Dek. Bu, saya buka ya, Bu. Saya akan melakukan perawatan luka, nggih. Ini harus dibuka. Karena posisi jahitan itu ada di dalam, bukan di luar, di dalam sana. Sehingga ini harus dibuka. Kemudian ini kita paskan, pakai tangan ini kita paskan. Bu, saya kompres, Bu. Ini sampai dalam, Dek. Lembut ya. Ini agak keras. Nah, kemudian ini dikompreskan. Didap. Tahu didap ya? Iya. Didap. Ditekan.
Tarik nafas panjang Ibu. Kan Anda bisa melihat ekspresinya, sambil melihat ekspresinya Pak. Jadi gitu tarik nafas panjang Ibu. Sebentar nggih. Ya, kalau sudah sekitar 1 menit ya. Setengah sampai 1 menit sudah. Ini kita nah, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian singkirkan, pasang apa? Celana. Saya pasangkan kaki, mau kiri dulu boleh, mau kanan dulu boleh. Ini pasang. Pastikan nyaman itu daerah sini loh Dek. Nah ini jangan sampai ketekuk. Nah diminta pasien untuk membantu boleh. Kemudian Bu, saya tarik nggih, saya ambil nggih. Ini apa alas perlaknya. Ingat, kalau perlak pengalasmu masih kering, Anda boleh pasang ini dulu. Paham ya? Tapi kalau perlak pengalasmu basah, berarti Anda ambil dulu, baru Anda pasang. Jangan sampai ini nanti menjadi basah gitu ya. Campur. Kemudian posisikan yang nyaman kembali. Bu, boleh nanti tidak ditekuk dulu Bu. Kakinya diluruskan. Bu, ini udah nyaman kah? Pak pasiennya yang disuruh ditanya ya. Kalau sudah nyaman, oke. Kemudian kita tutupi lagi. Nah, sudah kan? Bu, ini sudah selesai. Bu, sudah selesai untuk saya melakukan tindakan merawat luka. Jadi lukanya masih basah Bu, tapi nanti bertambah waktu, nanti akan kering Ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian jahitannya juga bagus. Yang perlu Ibu perhatikan adalah makan itu cukup. Ya, jadi makan itu ada kuat. Kemudian tambah ekstra protein supaya membantu untuk ini ya Bu, perbaikan luka. Oke. Nah kemudian tadi lokea kalau kita sebut Bu, atau darah yang keluar dari jalan lahir itu juga baik, tidak ada bau busuk, tidak ada infeksi gitu, dan di daerah luka juga tidak ada infeksi. Ini sudah cukup Ibu, terima kasih. Boleh ada evaluasi. Ibu tadi pada saat saya lakukan perawatan luka, apa yang Ibu rasakan? Saya tuh rasanya sih enggak gitu kan, itu berarti sudah. Ini kalau misalnya dia nggak apa-apa kok Mbak, nggak terasa ya sudah, itu ada evaluasi tuh. Objektifnya tadi yang kita lihat objektif itu, yang objektif apa? Kebersihan. Lokea, warna lokea merah, atau merah kan biasanya banyaknya, ada sponsor atau tidak, itu ada objektif. Kemudian apa? Kondisi jahitan, misalnya kondisi jahitan masih basah, tidak ada jahitan yang lepas, ya. Kondisi jahitan bagus, tidak ada tanda infeksi. Tanda infeksi itu rubor, kalor, dolor, dan sebagainya. Visualisa tidak ada, jadi ditulis kenal pada saat rekomendasi. Kalau sudah kami pada Ibu sudah cukup ya Ibu. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, Ibu bisa pencet di bel, biasanya kan ada bel tuh. Atau misalnya keluarga bisa ke stasiun. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya pamit dulu, assalamualaikum. Selesai. Kemudian ini kita bawa. Biasanya kalau seperti ini kita boleh lepas langsung di tempat pasien gitu boleh ya, atau dilepasnya nanti karena kita masih mau merapikan atau membersihkan peralatan gitu kan. Ini sekarang dibuka di luar, jadi ikimuknya harus bersih. Tahu ya cara melepas kalau masih menggunakan sarung tangan yang kita pegang bagian luar. Kalau sudah tidak menggunakan sarung tangan yang kita pegang bagian dalam. Oke, selesai. Ini bukan di tempat sampah medis, ini yang non medis yang petak-petak. Kemudian kita kembali ke ruang perawatan.